biasa buat ibu-ibu yang hadir sebelum jam 10. Tadi saya lihat ada beberapa orang yang hadir sebelum jam 10 ya. Itu luar biasa. Habit yang pertama yang bawa sukses, disiplin. Oke, teman-teman, saya nggak banyak yang kenal di sini. Saya mengenalkan diri supaya teman-teman tahu bukan saya sekarang ini posisi seperti saya sekarang ini ya. Nah, sedikit saya mau cerita mengenai background saya sebelum terjun di industri asuransi. Tadi sempat dilihat saya sempat sebagai staf administrasi selama 3 bulan ya. Jadi paling nggak kan kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Nah, saya anak kedua dari 10 bersaudara ya. Nah, kenapa kok saya perlu cerita? Supaya teman-teman punya bayangan kenapa sampai akhirnya saya ambil industri ini. Padahal background saya lulusan kedokteran gigi Erlangga ya. Dan sudah lulus, bisa praktek dan sebagainya. Nah, pada waktu umur 46 tahun ayah saya stroke. Adik saya paling kecil masih umur 6 tahun. Jadi bayangkan kita 10 bersaudara, 8 perempuan, 2 laki-laki. Jadi adik saya masih 8 orang. Nah, itu yang memaksa kita. Selalu saya katakan bahwa hidup adalah pilihan ya. Jadi akan menjadi apa kita hari ini sebenarnya, bukan menjadi apa. Sekarang kita seperti ini atas pilihan kita berapa tahun yang lalu. Dan akan menjadi apa kita 5, 10 tahun dari hari ini tergantung dari pilihan teman-teman hari ini. Dan berbahagialah teman-teman berada pada kapal yang tepat. Kapalnya kapal prudensial ya toh. Nakodanya orang-orang yang luar biasa. Pasti Anda akan dibawa ke tempat yang sukses ya. Tepuk tangan buat leader Anda ya. Leader Anda, para leader yang mengenalkan Anda di industri ini ya. Saya rasa kalau leader kita bawa kita di industri ini, itu kebaikan Tuhan yang pertama buat kita untuk kenal prudensial ya. Nah, singkat cerita, pada waktu ayah saya stroke, otomatis saya waktu itu masih kuliah di kedokteran sekitar semester 3 ya, semester 3 atau semester 4. Nah, bersama saya kakak saya satu angkatan, terus adik saya yang nomor 3 itu dia mengambil kuliah jurusan ekonomi. Karena kuliah ekonomi mereka ngambil sore hari. Jadi rumah saya di Duku Kupang, persis di dekatnya sekolah Wijaya Kusuma. Waktu itu ada angkatan yang sekolahnya sore ya. Jadi pagi sampai jam 4 kakak saya sama adik saya sekolah, terus kerja, pulangnya langsung sekolah. Saya nggak punya kepintaran apa-apa. Nah, untuk supaya saya bisa kerja sambil kuliah di kedokteran gigi, maka saya ambil kursus Bon A, Bon B, itu pun atas pertolongan dari salah seorang teman saya yang cukup mampu. Dia lihat saya hobi sekolah, tapi saya nggak punya modal, maka dia bilang, kalau kamu mau sesuatu yang sifatnya sekolah, belajar, kasih tahu saya akan sediakan uangnya, kamu tinggal sekolah aja. Nah, setelah lulus baru saya kerja. Kenapa kok saya kasih tahu gitu? Teman-teman, kalau nggak punya relasi, susah loh cari kerja. Ya, waktu saya kuliah, usia sekitar 19-20 tahun, saya melamar ke 10 perusahaan toko. Saya melamar sebagai pramuniaga. Waktu itu mall Tunjungan Plaza baru buka. Pasti kan perlu banyak pramuniaga toko. Dari 10 lamaran tidak ada satupun yang diterima. Bayangkan. Jadi kenapa? Karena yang melamar banyak orang. Di situ status saya masih mahasiswi. Jadi dia pikir nanti terpengaruh. Dikit-dikit mungkin mau ujian, izin dan sebagainya ya. Nah, singkat cerita, setelah ambil kursus Bon A, Bon B, saya punya ijazah negara ya. Saya ijazah negara. Kemudian saya mulai melamar di koran. Waktu itu kuliah saya awal-awal saya selalu ngambil SKS-nya banyak, sehingga di tengah-tengah banyak waktu luang ya. Dari sana saya tes, diterima langsung. Nah, ini, tapi saya tahu itu bukan cita-cita saya. Nah, karena saya dikecilkan dari keluarga yang sederhana, di masa kecil saya keluarga yang sederhana, dari kecil saya sudah punya cita-cita untuk jadi orang sukses. Dengan cara apa? Teman-teman, itu loh punya impian penting. Dulu waktu itu, sebelum saya kenal sama prudensial, saya nggak ngerti kalau itu namanya visualisasi. Perusahaan saya dulu itu kurang memberi bekal training seperti yang di prudensial ya. Nanti kita akan cerita yang akan datang ya. Nah, dari situ saya ngerti, karena setiap kalau saya nggak punya uang, yang saya lakukan adalah saya berdiri di pinggir jalan di Raya Kertajaya Indah ya. Rumah-rumah gedong, yang orang bilang rumah gedong ya. Sambil saya membayangkan saya suatu ketika
harus bisa memiliki rumah seperti itu. Itu dari mulai saya umur 18, lulus SMA tuh saya sudah mulai mengangankan seperti itu. Tapi saya tahu jalan menuju situ kan nggak langsung gampang ya. Nah, teman-teman harus punya loncatan pasti. Apa yang paling dekat? Saya kerja ikut orang. Tapi teman-teman, kalau hari ini Anda yang masih kerja ikut orang, Anda berpikir ya, nah mungkin dari cerita saya nanti teman-teman ambil satu benang merahnya ya. Nah, singkat cerita, saya kerja, saya rajin pun income penghasilan saya naiknya nggak banyak. Ya, bulan pertama ke bulan kedua, bos baik hati karena saya termasuk karyawan yang rajin, dia kasih kenaikan 20% dalam 1 bulan. Berarti kan udah bagus sekali. Tapi saya bilang, bukan ini hidup yang saya inginkan, bukan ini karir yang saya mau. Singkat cerita, ada seorang agen asuransi yang mau dipromosikan menjadi UM. Saya orang pertama yang didatengin sama dia. Dia nggak datang ke saya. Dia tante dari temen SMP saya. Dia datang ke rumah cari agent, tapi dia nggak cari saya. Dia cari adik saya. Karena adik saya waktu itu bekerja di suatu perusahaan jam kuno Malaya di Blauran loh. Nah, Malaya ya. Waktu itu dia gajinya udah 400. Saya gajinya 150.000 rupiah. Zaman itu ya, zaman tahun 90. Nah, di bulan September orang itu datang ke rumah saya, dia presentasi komisi dan sebagainya, tapi adik saya nggak tertarik. Kenapa? Karena dia nggak mau kehilangan yang 400, mencoba sesuatu yang baru, yang belum tentu dia sukses. Nah, pada waktu presentasi itu, ada satu kata-katanya agent ini yang membuat saya langsung klik, saya putuskan untuk saya join. Dia bilang, di sini kita dibayar atas kerajinan kita. Kamu rajin, kamu bisa kaya. Wah, dengar kata kaya langsung ya, kamu bisa memenuhi apapun yang kamu mau. Tapi kalau kamu nggak rajin, kamu nggak akan dapat uang sepeser pun. Karena nggak ada gaji pokok, nggak ada uang transport, nggak ada uang makan. Pada waktu dia katakan rajin, saya langsung angkat tangan. Saya bilang sama agent itu, saya orang yang paling rajin. Jadi saya mau tes supaya saya keterima. Nah, teman-teman mesti beruntung. Di zaman sekarang, mau jadi agent perlu pakai tes nggak Pak Gandum? Nggak perlu. Itu pakai tes dan bahasa Inggris semua. Karena perusahaan saya perusahaan asing ya. Perusahaan joint venture waktu itu perusahaan asing yang pertama kali masuk di Indonesia. Jadi tes, dan pada waktu itu saya dites harus hafal 100 nama referensi plus nomor telepon. Di depannya calon manajer itu dan BM-nya. Tapi nama yang dikumpulkan 300 nama, umur, kira-kira status pekerjaannya, terus gaji dan sebagainya. Tapi 100 harus dihafal. Nah, saya umur 24 tahun nggak punya relasi segala macam, orang tua juga nggak punya kenalan ya. Teman-teman tahu, karena kepinginnya jadi agen asuransi, yang saya lakukan apa? Malam sebelum tes, saya belajar baca yellow page, nama, nomor telepon, terus saya hafalin. Kan waktu itu nggak ada DP zaman dulu. Nah, zaman dulu cuma ada pigeon. Itu saya lakukan di depannya sini tentu. Singkat kata, saya diterima. Dari sekian pelamar nggak semua diterima. Saya diterima. Pada waktu diterima, saya langsung tinggalkan pekerjaan saya. Nah, ini prinsip. Karena saya selalu berkata-kata. Teman-teman kenapa? Nanti kita akan cerita hubungan dengan selling juga ya. Bagaimana caranya supaya sellingnya gampang closing ya. Nah, saya kenapa kalau saya fokus? Karena saya percaya diri. Dia bilang syaratnya cuma rajin. Kalau saya rajin, jaminannya sukses. Oke, saya bakar kapal. Teman-teman mungkin bilang, iya Bu Irin nggak punya keluarga, belum berkeluarga. Tapi teman-teman jangan salah, saya punya adik 8. Waktu sebagai admin, saya gaji 150.000. 50.000 saya kasihkan orang tua. Anak pertama, kedua, ketiga harus kasih ke orang tua ya. Tinggal 100, terus 25.000 saya masih bayar kuliah. 75.000 untuk transport dan sehari-hari kan uang sekolah 9.000 rupiah Mas Ian. Tapi 25.000 itu ada uang untuk laboratorium, kan kita terima pasien dan segala macam kan mesti beli bahan-bahannya dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi sama aja, sukses harga mati buat saya. Kenapa? Kalau saya nggak sukses, saya tega dah, adik saya nggak makan, adik saya nggak sekolah. Kenapa? Karena pencari nafkah cuma satu orang aja. Nah, ya satu. Karena saya terbiasa seperti itu. Jadi benar-benar saya harus sukses. Singkat cerita, saya kerja, saya join di perusahaan yang lama. Bulan pertama, teman-teman kasih tahu. Di training, di sini 1 hari harus ketemu berapa orang? Leader Anda masih baik.
Di tempat saya nggak boleh, minimal 3. Di perusahaan saya dulu, 1 hari rumusnya harus ketemu 4 orang. Ya, 4 orang, karena teman-teman, ini sekaligus nyambung ya, teman-teman harus sadar. Di industri ini, ya, di industri ini berlaku hukum bilangan besar. Industri ini penuh dengan penolakan, betul kan? Harus follow up. Jadi kalau Anda ketemu 10 orang, closing 1, lumrah. Jadi kalau ada yang saya kok prospek 6 orang belum closing, ya itu malah nggak lumrah. Yang lumrah 10 dapat 1. Tapi kalau sekali ketemu orang yang seperti tadi yang sharing, langsung closing, Anda beruntung, ya itu aja. Tapi yang semestinya 10 banding 1, ya itu yang sebenarnya. Nah, sehari saya suruh ketemu 4 orang. Saya memulai sama seperti Anda, ya. Pada waktu saya mau sharing, seperti Anda yang sekarang menjadi agent. Jangan dilihat saya sekarang ini. Masa lalunya bagaimana, perjuangannya bagaimana. Sehari ketemu 4 orang, kita kerja Senin sampai Jumat. Kalau di Prudensial luar biasa sampai Sabtu ya. Kantor saya asing, Sabtu nggak buka kantor. Ya, jadi kerja 5 hari kerja, sebulan ada 20 hari kerja. 20 hari kerja, saya ketemu 4 orang, 80 orang. Nah, tahu nggak berapa yang closing di bulan pertama? Tahu 8 orang? Normalnya ya, saya nggak ada satupun yang closing. Ya nggak? Satupun yang closing nggak ada. Kenapa? Karena saya nggak punya kenalan. Yang di kelas BSC tahu ya, saya berdasarkan referensi. Kenapa? Sampai hari ini saya nggak pernah melakukan apa yang namanya cold call, nggak pernah. Dan sudah 21 tahun di industri asuransi, tetap closing terus. Kemarin hari Minggu saya closing 170 juta API, 2 case. Referensi semua, nggak ada referensi. Kenapa? Bukan berarti cold call salah, bukan. Karena saya waktu itu nggak punya duit, saya harus naik demo. Kalau saya cold call kan saya harus ke tempat seseorang yang belum pasti ngambil kan. Nah, tapi kalau saya referensi, saya kan by phone. Saya mau pada waktu saya datang, dia tahu bahwa kita mau bicara masalah asuransi. Jadi saya lebih baik ditolak di telepon, saya nggak usah bayar ongkos untuk ke sana. Karena buat saya, uang itu sangat berarti gitu loh. Jadi saya mesti mikir. Jadi saya lebih baik, kalau fasilitas telepon saya nggak bayar. Sepanjang lokal, di kantor disediakan. Ya, disediakan karena kantor jumlah teleponnya terbatas, agentnya banyak, maka saya harus datang lebih pagi daripada teman-teman yang lain. Kantor office boy masih ngepel jam 7:30, saya sudah ada di ruangan itu. Karena saya mau pakai telepon sebebas saya. Jadi nggak sulit waktu keluar. Ya, orang-orang udah pulang jam 5, saya kembali lagi ke kantor 5:30. Kan sepi. Nah, tapi hari ini saya nggak bicara mengenai teknik telepon ya. Bicara yang lain nanti kalau kecuali ada tanya jawab baru saya jawab ya. Nah, dari situ bulan pertama tidak ada yang masuk. Nah, ini teman-teman, masalah mental. Nanti saya akan jelaskan masalah keyakinan. Nah, kalau pada waktu itu saya menyerah, nggak ada hari ini, ya. Bulan kedua, tapi apa yang kita lakukan? Introspeksi pasti. Kita lihat apa yang salah. Saya masuk kamar, saya doa, Tuhan, saya sudah melepaskan pekerjaan saya dan saya tidak punya pekerjaan lain kecuali asuransi ini. Kalau memang Tuhan menempatkan kita di sini, Engkau menempatkan saya di sini, pasti Tuhan akan buka jalan. Sepanjang sayanya melakukan apa yang jadi kewajiban kita. Saya selalu katakan bahwa garis-garis yang dari tangan kita, itu kalau kita genggam, kan semua ketutup. Tapi ada satu garis yang tidak pernah ketutup dengan genggaman kita, yaitu Tuhan yang punya garis. Jadi saya bekerja sekuat yang saya memang jadi porsi saya, Tuhan yang menyelesaikan yang terakhir. Benar teman-teman, bulan kedua dari 80 orang yang saya prospek closing. Tapi saya tetap menabur, terus. Di sini berlaku hukum tabur tuai, ya. Menabur banyak, pasti menuainya banyak. Loh, teman saya kok enak ya, prospek closing dan closing. Saya kok lama? Enggak. Belum waktunya Anda untuk menuai. Tapi kalau kita setia terus melakukan, pasti menuai. Bulan ketiga, benar, apa yang saya tabur di bulan pertama menuai, di bulan ketiga saya sudah bisa beli mobil dari asuransi. Zaman tahun 90, saya udah punya bulan ketiga komisi saya 21 juta. Padahal penghasilan yang saya tinggal 150. Nah itu teman-teman. Nah ya, saya lompat, cerita saya lompat sampai kenapa saya join di Prudensial. Teman-teman lihat ya, saya ada prestasi di Manulife dan sebagainya ya. Tapi saya katakan di slide, nyaman tapi tidak aman. Pertama kali masih muda, umur 24, bagi saya gelar itu penting, jabatan penting. Saya memulai agent, saya mendapatkan sesuatu dari perusahaan yang dulu. Jangankan pernah ke luar negeri, ke Jakarta nggak pernah.
dapat hadiah pertama ke Jakarta, dapat uang allowance untuk hotel dan tiket pesawat. Tapi saya nggak naik pesawat, saya naik bis malam. Jadi duitnya saya kantongin. Nah, karena kepingin, wah malam nggak bisa tidur. Monas itu kayak apa sih? Nggak pernah tahu. Tahun pertama akhirnya ke luar negeri, sampai akhirnya keliling ke 5 benua. Dari perusahaan yang dulu saya udah keliling di 5 benua ya. Tapi dari situ saya mikir, agent, UM, BM, DM, akhirnya posisi direktur yang tertinggi. Nah, buat teman-teman di ruangan ini, kalau sudah mencapai, mungkin teman-teman ada yang double job. Wah, eman, gaji saya sudah 15 juta. Saya sudah kerja di perusahaan sebagai BM dan sebagainya. Teman-teman, gaji yang saya tinggalkan di perusahaan yang dulu itu sudah di atas 100 juta per bulan. Tapi saya kembali lagi, saya merasa saya bekerja, saya sanggup, passion saya adalah bekerja giat. Jadi saya memang seperti itu tipikalnya. Dan saya bilang, kenapa nggak nyaman? Karena itu bukan perusahaan sendiri. Anda kerja ikut orang, meskipun embel-embelnya direktur, direken batur. Nah, bos datang, wah, cari muka, wah, semua gitu, semua berdiri, semua apa. Nah, itu lama-lama bukan ini yang saya cari. Tapi saya memang terlalu lama, 19 tahun terlena dengan fasilitas dan jabatan dan penghasilan yang saya merasa lebih-lebih buat saya seorang perempuan yang bukan pencari nafkah utama. 100 juta itu kan jumlah yang cukup banyak ya. Tapi saya mikir enggak. Nah, gelisah terus sejak tahun 2008. Akhirnya saya putuskan resign. Teman-teman, saya memutuskan resign sama seperti yang pertama dulu. Saya nggak pernah dijelaskan mengenai bisnisnya Prudensial, nggak pernah. Terus terang, saya nggak pernah. Saya pakai kacamata kuda, tidak pernah mau menerima informasi dari asuransi manapun, nggak pernah mau, nggak pernah. Ya, beberapa kali orang prudent dari Medan, dari juga ya dari SB yang awal-awal di Surabaya lah ya, nggak pernah tertarik gitu loh. Karena ini teman-teman mungkin belum mengalami ketidakpuasan di pekerjaan yang dulu, ya. Sampai akhirnya saya ketemu dengan leader saya Pak Martin, ya. Selama saya berteman, nggak pernah beliau menjelaskan, menawari saya jadi agent, nggak pernah. Kenapa? Beliau baru 7 tahun join di Prudent, saya udah 19 tahun. Rasanya kok nggak pantas ya, mengikut saya 19 tahun. Tapi karena saya melihat, nah ini mungkin masukan buat leader ya. Sebenarnya kita itu disorot. Disorotnya itu bukan hanya di tim kita, tapi di kalangan industri asuransi. Nah, jadi kalau misalnya kita punya attitude dan sebagainya baik, orang kalau mau cari seseorang mentor, dia akan cari ke kita. Kalau kitanya attitude-nya baik ya, kepribadian kita tuh bagus gitu loh. Nah, Pak Martin tidak pernah presentasi bisnis. Pada waktu saya sudah mulai gelisah, saya SMS adiknya Pak Martin yang agent saya, jadi direct saya SMS, bisa nggak minta kakakmu presentasi Prudensial. Waktu itu Pak Martin masih di Amerika, liburan keluarga. Nah, satu hal yang membuat saya lebih appreciate sama Pak Martin, biasanya kalau ada orang mau jadi agent, kita seneng nggak? Wow, seneng ya lo ya. Pak Martin nggak gitu. Pak Martin bilang gini, coba kamu kasih tahu Irin, jangan karena emosi mau keluar. Dia kan udah 19 tahun, sudah direktur, income sudah mapan. Pikir-pikir dulu sebelum melangkah. Nah, saya tipenya gitu. Tambah semakin, wah ini hebat. Dia nggak mata duitan, ajak saya, enggak. Pikir-pikir dulu. Oke, singkat cerita, saya undang dia hari pertama ke sini. Saya dijelaskan sepintas lalu, tapi enggak benefitnya apa enggak. Pokoknya intinya satu yang saya cari di sini ada kebebasan dan ini bisnis pribadi gitu. Jadi bukan kita kerja ikut orang. Langsung teman-teman kembali lagi ke yang dulu. Begitu saya sudah sek dengan Prudent. Nah, ini buat satu contoh ya. Saya kan punya klien yang loyal di perusahaan saya dulu ya, Manulife. Saya tes pasar untuk supaya pada waktu saya moving, saya mau direstui sama klien saya. Saya datang ke 5 klien. 5 klien itu klien yang besar-besar. Yang beli sama saya 10 polis, 8 polis, yang dia bayar premi selama 20 tahun zaman dulu. Ini klien lama, klien 18 tahun, 17 tahun. Dia bayar premi sama saya berkisar 500 juta per tahun ya. Premi tahunan 20 tahun loh ya, bukan unit link. Saya nggak pernah jual unit link malah. Ya, saya jualnya tradisional terus. Dan 90% polis saya US dollar. Jadi saya jarang melayani polis rupiah. Jadi klien saya pasti hubungan dengan luar negeri ya. Saya tanya, Pak, saya hari Minggu khusus ke tempatnya klien. Kaget klien itu,
Kenapa? Karena nggak biasa. Biasanya minggu saya ke tempatnya dia, saya bilang, Pak, saya kayaknya jenuh, saya mau resign dari Manulife. Loh, dia kaget, ngapain resign? Jenuh, Pak. Loh, mendingan kamu kan memang bakatnya di asuransi, kamu ambil aja, pindah aja di asuransi lain. Nah, sengaja saya kasih tahu gitu ya. Nah, teman-teman, ini teknik juga. Kalau kita memancing, nanti saya juga itu teknik kalau saya prospek juga seperti itu ya. Terus dia langsung bilang, oke, Pak, saya bilang, perusahaan mana yang menurut Bapak yang layak saya masukin? Teman-teman tahu, dari 5 orang, jawabannya Prudential semua. Lima-limanya, terus terang, buat saya gengsi kalau perusahaan saya yang baru ini di bawah Manulife itu gengsi saya, terus terang ya. Nah, malu saya. Terus malah klien saya bilang, loh, Prudential kan masuk di majalah Forbes sebagai 100 perusahaan yang akan bertahan 100 tahun ke depan. Dia yang pinter. Padahal saya sudah baca. Cuma saya mau tes case aja. Oh ya gitu ya Pak, ya betul gitu. Nah, kenapa? Kalau klien kita tuh mendukung kita, berarti tahun pertama kita join dia pasti beli. Ya dong? Nah, jadi pas dilihat saya persis, ketemu leader yang tepat. Udah, bisnis nanti. Karena saya bilang, waktu itu Pak Martin, adik-adiknya juga di Prudential. Satu hal buat saya, kalau dia kan sebagai seorang kakak anak pertama, dia kepingin adik-adiknya sukses. Kalau dia pingin adik-adiknya sukses, berarti dia memberikan pilihan yang terbaik. Nah, kalau saya ikut di kapalnya dia, pasti ke bawah yang baik. Nah, itu yang saya pikirkan. Teman-teman, saya tidak pernah sayang dengan income saya. Jadi saya resign 4 November 2009, tutup buku, saya refreshing, saya ke Singapura agak lama, kan anak saya sekolah di Singapura, saya di sana. Januari baru saya start join di Prudential. Nah, kembali lagi fokus, yakin. Nah, tinggalkan yang lama. Jangan, banyak orang nggak sukses, kenapa? Karena dia nggak mau kehilangan yang lama, tapi mau yang baru. Saya katakan tuh berselingkuh, ya. Kepingin yang itu nggak mau ditinggal, yang ini kepingin, nggak akan bisa. Percaya saya. Mungkin Anda bisa, tapi Anda butuh waktu yang lama dan tidak, saya jamin nggak akan sukses. Loh kok bisa gitu? Apa Ibu Eri nyumpahin? Enggak. Kalau Anda yang mendua aja sukses, berarti Tuhan tuh gak adil. Kan kasihan orang-orang yang fokus satu, ya nggak mungkin. Ya itu ya. Jadi singkat cerita itu perjalanan saya sampai saya masuk di Prudential. Dan teman-teman, perjalanan saya di Prudential sama seperti agent baru. Boleh nggak angkat tangan Anda yang join di Prudent ini di agensi Harvest belum 6 bulan? No. Kalau di bawah 2 tahun, di bawah 2 tahun. Nah, berarti saya sama Anda selevel. Kenapa? Karena saya mempelajari mulai dari awal, buat proposal, belajar baru, beda sistemnya dengan yang lama. Karena lama itu brand system, ini agency system. Saya baru tahu, ternyata saya lihat benang merahnya. Kenapa orang Prudential bisa sukses, teman-teman? Ya, contoh, sorry loh ya, bukan mengkritik ya, boleh saya kasih masukan ya. Saya kepingin agensi ini besar, kenapa? Karena saya juga di tempat saya kan SB11. Kita kantor ke-11, Harvest kantor ke-12. Tapi terakhir kita mau jadi yang pertama, betul nggak? Nah itu ya, teman-teman. Kalau di tempat saya dulu, ya, kita datang naik meeting jam 9 terlambat, itu Anda bakal masuk ke ruangannya VP, Vice President. Saya pun, kalau anak buah saya, agent-agent saya terlambat di pertemuan, kayak meeting, branch meeting dan sebagainya, saya bakal dipanggil ke ruangan bos dan kasih tahu teman-teman, meskipun direktur, kalau dia marah itu sampai gini, saya nggak suka kelakuan anak buah kamu ya, terlambat datang. Nah, kan pegawai kita. Nah, tapi kenapa kok di Prudent saya berlakukan M3 jam 9 tepat, terlambat kunci. Kok kenapa bisa gitu? Tapi kenapa kok nggak marah yang lain? Kalau saya digitukan kan mangkel lagi. Saya direktur gitu kan? Enggak. Kenapa? Karena ini bisnismu sendiri. Kalau kita kan lead by example. Kalau kita misalnya nggak kasih contoh yang benar, kita sama seperti menghancurkan bisnis sendiri. Ini kan uang kita sendiri. Anggap aja, teman-teman, kenapa kok kadang-kadang ada orang yang average, nggak sukses? Karena Anda belum menganggap Prudential ini bisnis Anda sendiri. Coba Anda hari ini pinjam uang di bank, Anda buka toko, ya. Pagi-pagi pasti Anda mau buka. Nggak mungkin. Pasar itu buka jam 10, Anda datang jam 2 buka toko. Nggak mungkin kan? Pasti Anda kalah sama toko sebelah. Nah itu ya. Jadi di situ kuncinya. Kenapa kok akhirnya tanpa dimarahin mereka datang on time? Karena kita kasih pengertian. Ini loh bisnismu sendiri. Pak Kanggo pasti kepingin Anda besok buka cabang di mana-mana, betul ya? Nah, jadi kita ini kan, waduh ini bisnis kita sendiri. Jatuh bangun kita mesti ngopeni.
Misalnya pembeli sepi, kita langsung mikir bagaimana caranya ya, strategi apa yang kita lakukan supaya pembeli di toko kita rame. Sama, Anda ibaratnya punya toko, cuman bedanya toko Anda toko berjalan. Anda sendiri nih loh, tokonya. Ya. Nah, saya ini cuma perkenalan aja supaya teman-teman tahu ya. Jadi background saya, dan saya mau ngasih teman-teman confidence. Pertama, ya, satu, tidak ada industri di luar asuransi yang memberikan income sepanjang 5 tahun tanpa repeat order. Coba teman-teman merenung sebentar, mikir, wah, komisinya banyak properti kok, properti nggak repeat, nggak dapat komisi lanjutan. Sekali jual rumah selesai. Multi level nggak bisa. Multi level kalau orang nggak ada beli barang yang ada nggak dapat komisi. Tapi ini Anda susah di depan sekali. Anda dapat komisi 5 tahun dan penghasilan kita bisa kita prediksi. Ya, dari hasil di asuransi, suami saya ada pabrik ya di Gunung Gangsir sana. Saya tanya sama suami saya, kira-kira tahun depan bakal dapat berapa sih dari pabrikmu? Wah, nggak bisa estimasi. Kenapa? Nah, sekarang kan nggak ada orang kontrak 1 tahun, 2 tahun dengan pabrik, nggak ada. Nah, itu ya. Pabriknya dulu ekspor, kemudian ekspor sepi karena krisis tahun 2008 nggak jadi ekspor, jadi bisa up and down kayak saham. Nah, tapi ini bedanya kalau kita di Prudential, saya bisa prediksi tahun depan saya dapat berapa, 2 tahun lagi dari sini dapat berapa. Nah, karena sudah ada angkanya, itu yang pertama kali. Jadi di industri ini Anda bisa membeli apapun juga, mencapai impian apapun juga dengan satu di sini aja, ya, nggak usah pikir yang lain. Nah, ini yang luar biasanya di asuransi ya. Kemudian yang kedua, pilihan kita sudah tepat, kita masuk di kapal Prudential. Ya, ada berapa ratus orang di luar sana, termasuk di Surabaya dan sebagainya, di kantor ini saya yakin mempunyai income di atas 100 juta per bulan. Teman-teman, waktu saya putuskan resign di Manulife, income terakhir saya kurang lebih average 1,2 miliar per tahun ya. Nah, begitu saya masuk, saya kembali seperti agent. Di bulan pertama, saya sudah nggak pernah ke lapangan selama 19 tahun kan terakhir saya nggak pernah. Kalau ada klien mau beli asuransi, saya kasihkan ke agent. Kalau ada orang mau jadi agent, saya kasihkan ke agent saya. Karena apa? Waktu saya harus banyak di kantor, interview, tanda tangan, buat bahan meeting, lapor ke Jakarta, lapor ke Singapura dan sebagainya. Itu yang saya lakukan. Kayak petugas kelurahan gitu. Nah, kayak camat, tanda tangan dan sebagainya. Nah, akhirnya teman-teman, kalau teman-teman full time, memutuskan full time, di mana teman-teman sebelumnya, maaf ya, baru staff dengan gaji 5 jutaan, harusnya teman-teman lebih mudah full time dibandingkan saya, kayak gengsinya turun dari lantai 25 ke bawah, ya, direktur terjun di lapangan lagi. Nah, income turun dari mulai 100 juta per bulan, tidak ada income sama sekali. Saya datang ke lapangan, teman-teman tahu klien saya bilang apa? Wih, bosnya kok turun tangan lagi? Kenapa? Ya, saya kan menawari Prudential ya. Jadi saya mulai prospek seperti Anda. Tapi saya tahu, waktu saya nggak banyak, saya kebuang. Maka teman-teman bersyukur. Apalagi yang baru pertama kali join di asuransi dan milihnya Prudential. Saya kehilangan waktu 19 tahun. Bukan perusahaannya jelek, perusahaannya bagus. Papan atas juga, tapi tidak cocok dengan saya. Jadi potensi saya tidak dihargai di situ. Dibatasi dengan limit 100 juta per bulan. Nah, itu ya. Nah, yang saya lakukan apa teman-teman? Balik lagi. Kalau memang mau meninggalkan yang lama, harus fair. Saya kerja jam 7 pagi, saya sudah keluar rumah. Pulang jam 9 malam, pasti. Dan saya kasih tahu ke suami, saya minta waktu 6 tahun untuk membangun semuanya. Pasti saya akan sukses jauh melebihi perusahaan saya dulu. Nah, satu lagi teman-teman. Di sini sering di pos PUP ya. PUP tiap apa? Nah, saya sarankan teman-teman harus benar-benar mendengarkan presentasi bisnisnya Prudential itu pakai hati. Jangan masuk gitu aja, nggak ngerti. Ada story behind the number. Ada cerita di balik angka-angka itu. Saya punya pengalaman 19 tahun di dunia asuransi. Saya baru klik bisnisnya Prudential pada pertemuan ke-6 dengan Pak Martin. Sekali bos, oh ya tahu. Pokoknya tahun keempat bisa 100 juta, ya komisi gini. Ya udah masuk aja. Datang lagi, oh ngerti, tapi nggak ngerti artinya. Tahu, hafal, tapi saya nggak ngerti dalam hati. Nah, begitu ke-6, teman-teman tahu, kalau Anda klik, cirinya apa? Nggak bisa tidur.
Kenapa nggak bisa tidur? Mikirin duit yang bakal kamu terima. Sungguh, saya nggak bisa tidur. Waktu itu saya diklikkan Pak Martin di Jakarta, saya nggak bisa tidur malam di hotel. Saya hitung terus. Saya bilang sama suami saya, percaya saya, income saya 19 tahun dikembalikan sama Prudential pada bulan ke-12, saya bilang. Jadi bulan pertama saya masih terima income 15 juta karena jualnya bulanan loh. Bulan kedua 18, bulan ketiga 46, bulan keempat 50 lebih. Bulan Desember 112 juta langsung berjadi kembali. Dan tidak pernah turun sampai hari ini. Naik dan naik terus teman-teman. Nah itu yang bisa buat nggak bisa tidur. Dan kenapa? Seneng, excited. Ini bisnis saya sendiri loh. Nggak disuruh-suruh, nggak diapa-apain, nggak dimarah-marahi kalau anak buah terlambat, ya dia yang rugi sendiri, tapi saya nggak dimaki-maki dan sebagainya ya. Nah itu. Jadi teman-teman, saran saya, kalau yang jalannya masih setengah-setengah, berarti saya pastikan Anda belum klik dengan bisnisnya. Itu yang pertama dulu. Ya, setelah itu baru lihat, benar-benar pakai hati. Ya. Nah, kemudian selain itu apa lagi sih? Ini yang perjalanan yang saya kasih tips sama teman-teman untuk di Prudent. Nah, tadi bicara kasih tips dong bagaimana bisa jualan, ya. Pingin nggak closing terus? Nah, teman-teman, ya ini pengalaman saya selama jual Prudent ya. Pertama kali, kalau kita mau sukses, yang pertama kali Anda harus klik sama bisnisnya. Ini pertama kali. Saya mau benerkan mindsetnya dulu. Nah, kalau perlu datang lagi sekali lagi yang sudah sering dengarkan BOP itu. Lihat di mana yang Anda kok bayangkan pekerjaan apa yang memberikan income di tahun keempat dan tahun kelima 100 juta. Sekarang saya tanya, kalau sampai Anda nggak lari kenceng, berarti Anda belum yakin sama bisnisnya. Kenapa kok Anda masih berkutat dengan pekerjaan Anda sekarang ini yang memberikan income di bawah 10 juta misalnya? Anda nggak mau tinggalkan untuk sesuatu yang ratusan juta. Itu sudah nggak masuk akal. Orang kalau lihat yang banyak duitnya pasti dipegang loh. Nah, itu kuncinya satu. Berarti Anda belum klik sama bisnisnya. Nah, ini dibensin dulu. Ya. Kemudian Anda masuk dunia asuransi ya, Anda harus sadar. Dunianya Anda harus sadar dulu. Asuransi ini bergumul dengan penolakan. Ini makanan sehari-hari. Nah, saya katakan ini sekolah kehidupan yang paling baik. Maka anak saya baru umur 17 tahun, saya berusaha mengenalkan dunia asuransi atau dunia prudensial. Kenapa? Kalau Anda di sini, di universitas, Anda sekolah S1, Anda nggak diajari untuk menerima penolakan. Ya, Anda diajari cuma materi-materi aja. Ini sekolah kehidupan. Kalau Anda sudah 5 tahun bersama dunia asuransi secara umum, Anda akan jadi pribadi yang tangguh. Kenapa? Suatu ketika Anda umur 45 tahun mengalami masalah apapun, Anda sudah lewati yang paling susah kok. Ya, buat yang ngejar lagi mungkin diusirnya, wis bujukan asuransi, ya, gowo duitnya wong tok dan sebagainya. Kan banyak hal. Nah, ini Anda harus sadar dulu. Jadi gini, tidak bisa sesuatu Anda rubah kalau Anda nggak menyadari dulu. Kalau sadar, masukkan, oke. Sehingga kalau suatu ketika prospek 7 orang ditolak, iya ya kan di depan udah dikasih tahu, ini bisnis penolakan. Ini memang rentan dengan penolakan. Kenapa ditolak? Karena kita kan jualan asuransi. Dan cilakanya, asuransi kan dibutuhkan kalau mengalami sakit, meninggal, anak mau kuliah. Itu kan asuransi butuh. Tapi asuransi hanya bisa dijual pada saat orang itu tidak butuh asuransi. Nah, kesulitannya cuma itu aja. Kalau Anda sadar, handling objection model apapun juga Anda bisa ngerti. Kenapa? Asuransi dijual pada orang yang butuh. Orang butuh asuransi pada waktu dia mau sakit, masuk rumah sakit. Nggak bisa langsung beli. Wah, kena kanker. Dokter bilang hidupnya tinggal 6 bulan. Telepon agen asuransi. Tidak bisa beli. Butuh duit, anaknya masuk kuliah. 2 bulan lagi harus bayar uang kuliah. Nggak bisa sekarang. Harus beli waktu anaknya masih kecil. Paling nggak umur 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Jadi ada batas waktu untuk menabung. Nah, itu aja kuncinya. Jadi kalau Anda tahu, Anda bisa akrabkan diri dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Berikutnya, apa yang membuat nanti Anda sukses di lapangan? Yang ketiga, keyakinan. Nah, coba saya tes keyakinannya. Saya nggak mau Anda angkat tangan, tapi dalam hati aja. Yang pertama kali keyakinan terhadap perusahaan. Perusahaan, kedua produk ya, otomatis. Ya. Nah, 2 hal ini coba Anda lihat.
di kami, di agensi saya, ada namanya Star Habit. Ya. Nanti kapan-kapan kalau Pak Kanggo diundang speaker, jadi bisa sambil ini ya, ada masukan. Yang namanya Star Habit adalah kebiasaan para bintang. Bagaimana orang menjadi seorang star, pasti punya habit. Habit yang pertama yang kami tempatkan, bukan disiplin dan sebagainya, bukan. Habit yang pertama, ada 6 habit di kita. Habit yang pertama adalah menjadi penabung aktif. Kita memang tidak dipaksa untuk beli polis, tapi ini mencerminkan keyakinan Anda terhadap perusahaan dan keyakinan Anda terhadap produk. Saya kasih contoh ya. Kalau hari ini kita udah nonton film nih, saya udah nonton film In Time. Nah teman-teman ada yang udah nonton film In Time? Bagus, bagus sekali. Saya sarankan untuk nonton supaya Anda menghargai hidup Anda, supaya Anda nggak mau hidup Anda sia-sia, tidak bernilai ya. Saya karena nonton film itu, saya pasti bisa menceritakan dengan dramatis bisa. Nah, Anda nggak perlu nonton pun, saya ceritain hari ini, Anda pasti, tahu persis 100% isi cerita itu. Nah, karena saya nonton sendiri. Nah, bagaimana seorang punya keyakinan yang besar kalau dia hanya diceritai sama orang lain? Saya cerita sama Elizabeth, film In Time itu gini. Elizabeth cerita sama orang. Saya yakin keyakinan dia tidak bisa 100%. Keyakinan saya pasti 100%. Nah, itu. Nah, kalau kita bicara, saya nggak punya duit, kan ada agent baru gitu. Saya nggak punya duit, gitu. Saya dapat komisi dulu baru saya beli. Teman-teman, belilah polis yang paling minim, 10.000 per hari. Bisakah ngisikan? Jadi kalau misalnya memang harus makan yang 15.000, Anda iritkan 5.000. Ya, satu misalnya nasi campur 15.000. Coba satu hari iritkan, cari yang 5.000, 10.000 sisihkan. Ini sebagai bukti tes keyakinan Anda terhadap perusahaan dan produk. Ya, seseorang yang keyakinan nggak bulat, nggak mungkin dia bisa sharing ke orang lain. Itu powernya penting. Ya, saya bermula dari keluarga yang amat sangat sederhana. Tapi begitu komisi saya dapat pertama kali, saya langsung beli asuransi buat nama saya sendiri untuk mama saya. Kenapa? Saya berpikir, saya yang umur 24 tahun, kemungkinan bisa meninggal duluan dibandingkan orang tua. Betul kan? Nah, saya pikir, saya nanggung keluarga adik-adik. Kalau saya tiba-tiba dipanggil Tuhan meninggal dengan kecelakaan dan sebagainya, langsung penghasilan saya ke keluarga langsung stop. Nah, itu saya sadari benar-benar. Nah, makanya saya kenapa kok sangat mencintai dan setiap kali ke tempatnya orang sekali langsung closing kenapa? Yaitu saya punya keyakinan bulat. Saya tahu benar asuransi itu sangat penting. Maka polis saya di perusahaan saya dulu masih bertahan 15 polis. Di Prudential saya punya 6 polis. Total 21 polis saya punya. Kenapa? Saya benar-benar sadar. Ya, dan saya yakin dengan perusahaan saya. Ya, saya yakin dengan Prudential. Bahkan sebelum nanti kita belum menginjak ke produk ya. Nah, sebelum saya join dengan Prudential, saya sudah beli polisnya Prudential. Nanti saya kasih tahu apa kelebihan Prudential sehingga Anda bisa melawan kompetitor yang lain di luar. Ya. Nah, tapi ininya dulu diberesin. Nah, ini harus beresin dulu ya. Nah, perusahaan atau produk menjadi penabung aktif, artinya polisnya nggak lapse. Nah, kedua, selain itu apa sih? Selain keyakinan. Anda kalau misalnya dapat laporan transaksi, Anda bisa baca. Klien tanya, apalagi cori ya, saya lagi prospek nih sama Elizabeth. Teman baik nih, Elizabeth bilang, oke, saya mau, Rin, kamu sendiri ngambil yang mana? Saya belum punya. Nanti tunggu kamu masuk, komisimu boleh beli. Nggak mungkin. Saya kemana-mana, boleh dites di tas saya, selalu ada kartu PHS-nya Prudential. Saya tunjukkan, ini kartu ajaib, kartu diskon 100% Pak. Kalau Bapak masuk di rumah sakit manapun di Indonesia. Di luar negeri juga sama, tapi sistemnya reimburse. Masuk nggak usah bayar, keluar nggak usah bayar. Ya, nanti saya kasih tahu teman-teman kenapa teman-teman harus confident dengan produknya Prudential. Produknya Prudential itu luar biasa, sungguh luar biasa, bagus sekali. Ya, jadi kelebihannya di mana nanti kita akan bicara ya. Nah, ini keyakinan ada perusahaan, ada produk. Ya, jadi ini harus dibereskan ya. Yang belum punya polis harus. Bukan untuk apa? Untuk berarti Anda meyakinkan diri sendiri aja gagal. Nah, apalagi meyakinkan orang lain. Saya nggak punya polis, nggak apa-apa. Saya punya agent yang nggak mau beli polis pertama, tapi beli BlackBerry bisa langsung. Bingung saya, naik sepeda motor beli BB, ngapain gitu? Nah, saya bilang sama dia, bayangkan kalau kamu suatu ketika sakit masuk rumah sakit, teman baikmu nengokin kamu, wih, untung kamu ya jadi asuransi ya, kan dibayar semua. Belum punya polis. Nah, kan aneh rasanya lucu.
ya. Nah, ini keyakinan. Yang ketiga, keyakinan terhadap diri sendiri. Nah, citra diri loh teman-teman. Setelah saya nggak bawa. Teman-teman pernah lihat DVD-nya Suroyo ya? Pernah ya? Sandi Panca ya? Nah, teman-teman, ini bedanya di perusahaan saya dulu dengan yang sekarang. Dari situ saya lebih confident. Saya kasih tahu bedanya ya. Di perusahaan saya dulu itu saya termasuk jahat kalau itu dulu. Artinya apa? Kalau agent lamar di tempat saya, umurnya di bawah 25, saya kasih target bulan pertama harus 3 case. Leadernya harus tandangan. Kalau nggak 3 case, saya nggak mau tahu caranya gimana. Kamu harus beliin di polis. Kamu kasih case-nya di sini. Karena saya nggak mau kalau di bawah 23 saya nggak mau. Karena level keberhasilannya kecil saya bilang gitu. Kalau agent mau store case bayar 3 bulanan, saya nggak pernah mau. No way. Ya, harus 1,5 tahun sama 6 bulanan. Jadi dibuang bu bisnisnya. Iya, nggak mau saya. Saya mau jaga persistensi. Nah, kalau agent bulan ini store, bulan depan nggak store, bulan depannya lagi nggak store, out. Nah, tapi itu dulu. Setelah saya lihat di Prudential beda. Sekarang saya kalau rekrut, saya katakan nggak penting punya mobil, memang perlu, tapi saya lebih perlu orangnya, antusiasnya. Saya bilang kalau saya titip rekrutan, saya kasih tahu, ada nggak saudaramu temen yang ingin sukses, yang apa yang sekarang dia jalani bukan impiannya dia. Saya nggak lihat masalah kendaraan dan sebagainya, karena saya juga mulai dari BEMU, ya toh. Tapi saya mau lihat waktu dia ngomong, antusiasnya, semangatnya tentang hidup ini loh. Nah, tentang apa yang ingin dicapai di masa-masa yang datang, itu penting buat saya. Nah, karena dari situ saya lihat, karena Prudential sangat memungkinkan, bukan orangnya yang hebat, tapi sistemnya yang hebat. Orang model apapun dicemplung loh, kayak conveyor, selesai lulus bagus, selesai lulus bagus. Nah, kayak mesin mencetaknya ini loh. Maka teman-teman harus, agensi ini kan baru tahun ini ya berdiri ya kamu ya. Teman-teman harus buat sama-sama ikut memiliki agensi ini. Harus sediakan lahan yang subur di sini. Lahan yang subur di mana? Di setiap acara, ya. Jangan sepi, harus banyak orang, harus on time. Supaya apa? Anda bawa orang masuk ke agensi ini, orang seneng, ya. Waduh, ini orangnya antusias. Waduh, orangnya apa? Sehingga keluar dari agensi ini. Kasarannya bukan keluar pindah kantor, bukan. Artinya apa? Lulusan dari Harvest ini, wah jadi semua, gitu loh. Nah, artinya gitu, harus lahan yang subur ya, itu yang penting lahan yang subur. Keyakinan pada diri sendiri, yakin nggak teman-teman bisa sukses? Nah, pertama kali kalau saya BOP, saya agent baru nih ya, ini agent baru. Saya katakan satu, teman-teman kalau teman-teman sekarang levelnya di sini ya, teman-teman punya penghasilan yang saya nggak tahu, nggak mungkin tahu. Teman-teman punya penghasilan sendiri. Saya mau tanya impian teman-teman di mana? Kalau teman-teman punya impian di sini, yuk, ini tugas saya. Tapi kalau teman-teman hanya punya impian di sini, ya, artinya apa? Impian Anda tidak jauh-jauh dengan keadaan Anda sekarang ini. Teman-teman nggak perlu sediakan waktu 1,5 jam untuk di ruangan ini. Say sorry, nggak apa-apa. Teman-teman siang-siang hari Sabtu, saya nggak tahu BOP sini hari apa? Sabtu pagi ya. Nah, teman-teman bisa bercengkrama dengan keluarga di rumah. Kenapa? Karena apa? Apa yang Anda impikan pasti Anda bisa capai dengan situasi yang sekarang ini, asal Anda giat dikit. Nah, tapi kalau teman-teman di sini, pertanyaannya, bisa nggak mencapai posisi ini? Kalau bisa, berapa lama? Nah, itu pertanyaannya. Kembali lagi, bagaimana keyakinan Anda pada diri sendiri? Pada waktu saya harus meninggalkan pekerjaan saya, dan saya memutuskan full time masuk di industri asuransi, dan pada waktu saya meninggalkan perusahaan asuransi yang dulu untuk full time di Prudential, saya hanya bawa keyakinan. Saya bilang, saya cuman bukan keyakinan diri sendiri aja, tapi saya doa, saya bilang, Tuhan, saya hanya berjalan sendirian. Kalau saya punya Engkau, dapat leader yang hebat, mentor yang bagus, saya pasti akan sukses. Ya, nah itu juga dalam hidup supaya buat sukses itu juga mentor. Jadi sukses itu ditentukan oleh satu pertama. Dari dirinya sendiri. Bibit, saya selalu bilang bibitnya bagus. Ada di sini pasti bibitnya bagus semua. Kemudian lahannya subur. Nah, ya, ditaruh di lahan yang subur. Bibitnya bagus, lahannya subur, tapi petaninya, nah ini ya, petaninya apa? Kalau bibit bagus, lahan subur, pasti Anda tumbuh, tapi tumbuhnya nggak maksimal. Setahun, 2 tahun mungkin Anda bisa start up, tapi nggak akan long term. Ya, tugasnya petani adalah leader. Saya para leader dan Anda, saya dan Anda itu sama-sama kalau ada
Kasarannya gini, petani yang bagus dia kasih air, kasih pupuk, dia siangi hama dan sebagainya. Nah itu ya, itu kuncinya seperti itu. Kembali lagi ke sini. Kalau sudah yakin, nah